Halo semuanya, salam pendidikan dan salam sehat bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Joseph Tarigan dalam JT Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam pelajaran ekonomi, yaitu tentang pendapatan nasional atau national income. Silahkan Anda menyaksikan penjelasan tentang pendapatan nasional lewat video ini sampai dengan selesai. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pendapatan nasional, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda, yaitu menurut Anda manakah yang lebih maju antara negara Indonesia dengan negara Singapura? Saya sengaja membandingkan kedua negara ini karena kedua negara ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama terletak di Asia Tenggara. Saya yakin Anda pasti menjawab negara Singapura. Tahukah Anda kenapa negara Singapura lebih maju dibandingkan dengan Indonesia? Untuk mencari tahu jawabannya, maka mari perhatikan dengan seksama penyampaian materi berikut ini tentang pendapatan nasional. Berbicara tentang kemajuan suatu negara itu tidak terlepas dari jumlah pendapatan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Artinya, semakin besar jumlah pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan negara tersebut semakin maju. Pendapatan nasional juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur struktur perekonomian suatu negara. Apakah struktur perekonomian negara tersebut agraris atau industri? Jadi, pendapatan nasional merupakan pokok bahasan yang menarik karena sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Secara umum, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai sumber untuk yang pertama, menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Apakah negara tersebut struktur ekonomi agraris atau industri? Dan yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Jadi, mari kita buat sekarang definisi dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Perlu digarisbawahi total nilai barang dan jasa akhir. Pertanyaannya, kenapa total nilai barang dan jasa akhir? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda atau double counting. Ada juga yang menyimpulkan tentang pengertian pendapatan nasional sebagai berikut. Pendapatan nasional adalah sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Atau juga definisi lain mengatakan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa,
bunga dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Seorang ahli ekonomi yang bernama Irving Fisher memberikan pendapatnya tentang pengertian pendapatan nasional. Menurut Irving Fisher, pendapatan nasional yang hakiki adalah hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Jadi, menurut Irving Fisher, aspek yang lebih penting dari pendapatan nasional adalah yang diterima anggota masyarakat dan dikonsumsi. Produksi barang dan jasa meskipun penting tidak berfungsi kecuali dikonsumsi. Nah, apakah sekarang kalian sudah semakin paham tentang pengertian dari pendapatan nasional? Baik, kalau begitu. Sekarang kita akan mempelajari tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Berbicara tentang konsep-konsep pendapatan nasional, kita mengenal ada 7 konsep pendapatan nasional. Konsep-konsep tersebut antara lain yang pertama, produk domestik bruto, disingkat PDB. Dalam bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product, disingkat GDP. Yang kedua, Produk Nasional Bruto, disingkat PNB, atau dalam bahasa Inggrisnya Gross National Product, disingkat GNP. Yang ketiga, Produk Nasional Neto, atau dalam bahasa Inggrisnya Net National Product, disingkat NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto, atau dalam bahasa Inggrisnya Net National Income, disingkat NNI. Yang kelima, pendapatan perorangan, dalam bahasa Inggrisnya Personal Income, yang disingkat PI. Yang keenam, pendapatan disposable setelah pajak, dalam bahasa Inggrisnya Disposable Income, disingkat DI. Dan yang ketujuh, Produk Domestik Regional Bruto, yang disingkat PDRB. Nah, sekarang mari kita bahas konsep pendapatan nasional satu persatu. Yang pertama, Produk Domestik Bruto, disingkat PDB, atau Gross Domestic Product, disingkat GDP. Pengertian dari produk domestik bruto adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi dapat dikatakan konsep PDB ini merupakan konsep kewilayahan. Artinya, jika kita mau menghitung pendapatan nasional suatu negara dengan konsep PDB, maka kita menggabungkan pendapatan penduduk dalam negerinya ditambah dengan pendapatan penduduk warga negara asing yang bekerja di negaranya. Kita ambil contoh misalnya negara Indonesia. Jika kita mau menghitung pendapatan negara Indonesia dengan konsep PDB ini, maka kita menggabungkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk warga negara Indonesia itu sendiri ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Itulah kenapa PDB ini dikenal dengan konsep kewilayahan. Jadi, jika dibuat secara matematis, rumus dari PDB ini adalah pendapatan warga negara dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing dalam negeri. Baik,
Yang kedua, produk nasional bruto, disingkat PNB, atau gross national product, disingkat GNP. Berbeda dengan PDB yang mengenal konsep kewilayahan, kalau PNB atau produk nasional bruto itu merupakan konsep kependudukan. Artinya pendapatan nasional dapat dicari dengan menjumlahkan pendapatan penduduk dalam negeri yang bekerja di negara tersebut ditambah dengan pendapatan warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Jadi bagaimana dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di negara tersebut? Nah, jumlah ini harus dikeluarkan dari pendapatan negara tersebut dan diserahkan kepada negara asalnya. Jadi jika dibuatkan ke dalam rumus, maka dapat diperoleh rumus sebagai berikut. PNB sama dengan pendapatan warga negara dalam negeri ditambah pendapatan warga negaranya di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah paham dengan dua konsep pendapatan nasional yang telah kita bahas sebelumnya? Saya harap pemahaman Anda semakin bertambah ya. Baik, kita akan lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu produk nasional neto, dalam bahasa Inggris Net National Product atau disingkat NNP. Secara matematis, NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. Itu rumus untuk menghitung produk nasional neto atau Net National Product, disingkat NNP. Konsep yang keempat yaitu pendapatan nasional neto, dalam bahasa Inggris Net National Income, disingkat NNI. NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika dituliskan ke dalam rumus, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Itu rumus untuk menghitung NNI. Berikutnya kita masuk ke konsep yang kelima, yaitu pendapatan perorangan atau dalam bahasa Inggris personal income, disingkat PI. PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Jika dituliskan ke dalam rumus untuk mencari PI, maka PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan ditambah pajak perseroan. Itulah rumus secara matematis untuk mencari personal income. Baik, bagaimana? Apakah Anda sudah paham sampai konsep yang kelima ini, yaitu personal income? Jika ada pertanyaan, boleh Anda ketikkan di kolom komentar di video ini. Oke, kita lanjut ke konsep yang keenam, yaitu pendapatan disposable setelah pajak atau disposable income, disingkat DI.
Pendapatan disposable atau disingkat DI adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika dibuat ke dalam rumus, DI sama dengan personal income dikurangi pajak penghasilan. Atau DI dapat dicari juga dengan menggunakan rumus DI sama dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Jadi itu juga dapat kita gunakan ya di dalam menghitung pendapatan nasional dengan konsep disposable income atau DI. Oke, sekarang kita sampai pada konsep yang terakhir atau konsep yang ketujuh, yaitu PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misalnya PDRB Sumatera Utara atau misalnya PDRB DKI dan lain-lain. Ya, itulah topik pembahasan kita tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Sekali lagi, bila ada yang ditanya boleh diketikkan di kolom komentar video ini. Ada hal penting yang harus Anda ketahui di dalam menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep-konsep tersebut. Misalnya, Anda disuruh menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep disposable income atau DI. Maka Anda tidak boleh langsung menggunakan rumus disposable income. Lalu bagaimana caranya? Maka Anda harus melihat terlebih dahulu konsep mana yang diketahui dalam soal. Misalkan dalam soal diketahui konsep GNP, berarti konsep nomor 2. Maka Anda langsung memulai bekerja dengan mencari konsep nomor 3, yaitu produk nasional neto atau NNP. Berikutnya lanjut ke konsep nomor 4, yaitu NNI. Berikutnya langsung lagi Anda menghitung konsep nomor 5, yaitu personal income. Nah, baru Anda bisa menghitung disposable income tadi. Maka di sini agar Anda mampu mengerjakan soal, jika pertanyaannya adalah menghitung pendapatan nasional dengan konsep-konsepnya tersebut, maka langkah pertama Anda harus ingat urutan konsep-konsep tersebut beserta rumusnya masing-masing. Jangan sampai Anda salah urutannya, karena itu dapat mempengaruhi Anda mampu atau tidak mengerjakan soal tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui data perhitungan pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Gross national product besarnya 4.500, penyusutan 600, barang pengganti modal 50, pajak tidak langsung 450, laba ditahan 225, pajak perseroan 150, transfer payment 1.500, pajak langsung 325, dan iuran asuransi 50. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, maka disposable income atau DI adalah, Anda bisa melihat pilihan optionnya di layar A sampai E. Dari yang diketahui dari data tersebut, perhatikan, mulai dari gross national product sampai iuran asuransi, yang merupakan konsep pendapatan nasional yang kita bahas di
pembahasan sebelumnya, mulai dari GDP sampai dengan disposable income, itu hanya GNP. Jadi dari data tersebut, ya, dari data soal tersebut, konsep pendapatan nasional yang diketahui dimulai dari GNP. Maka GNP itu, kalau kita ingat urutan dari konsep-konsep tersebut, berada di urutan yang kedua setelah GDP. Maka untuk menjawab soal tersebut, karena yang ditanya adalah disposable income, kita langsung memulai menjawab soal tersebut dengan mencari konsep yang nomor urut ketiga, yaitu NNP. Lalu kita cari NNI, setelah itu PI, maka yang terakhir kita cari disposable income. Sekarang perhatikan cara menjawab soal tersebut yang ada di layar HP Anda. Yang pertama dicari adalah NNP. Seperti yang saya sebut sebelumnya, setelah GNP adalah NNP. Setelah konsep nomor 2 adalah konsep nomor 3, yaitu NNP. Rumus dari NNP adalah GNP dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. GNP nilainya adalah 4.500. Perhatikan di contoh data soal tersebut. Dikurang penyusutannya 600, barang pengganti modal 50. Maka setelah kita kurangkan, dapatlah nilai NNP 3.850. Nah, sekarang kita cari konsep berikutnya, yaitu NNI. Kenapa NNI? Karena setelah konsep NNP, maka selanjutnya adalah NNI. Perhatikan ya di layar HP Anda, rumus dari NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Cuman di layar HP Anda tidak tertera subsidi karena dalam soal subsidi tidak diketahui, jadi tidak saya masukkan. Nilai dari NNP adalah jawaban yang sebelumnya tadi, jawaban di atasnya, yaitu 3.850 dikurang pajak tidak langsung, nilainya adalah dari data soal 450. Jika ini kita kurangkan, dapatlah nilai NNI 3.400. Setelah kita dapat nilai dari NNI yang merupakan konsep nomor 4, maka kita lanjut ke konsep nomor 5, yaitu PI atau tadi personal income. Rumus dari PI adalah NNI tambah transfer payment dikurang buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi tambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Kita masukkan angka-angkanya. NNI nilainya adalah jawaban sebelumnya tadi, yaitu 3.400 ditambah 1.500 dikurang buka kurung 225 ditambah 50 ditambah 150. Perhatikan saja angka-angka dari data soal. Sama dengan 4.900 dikurang 425, dapatlah nilai PI 4.475. Setelah kita dapat nilai PI, baru kita cari konsep nomor 6, disposable income, atau yang ditanya dalam soal, yaitu mencari besaran disposable income. Disposable income, kita masuk rumusnya, boleh Anda lihat di layar HP Anda, yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Oke, pajak langsung ini bisa juga kita buat pajak penghasilan. Berhubung dari data soal diketahui pajak langsung, kita buat saja pajak langsung. Tapi jika dalam soal nanti tertera pajak penghasilan, bisa Anda ubah PI dikurang pajak penghasilan ya, tergantung dari data soal. PI 4.475 dikurang pajak langsung 325, maka jika ini kita kurangkan hasilnya adalah
4150 ya. Jadi optionnya adalah C. Jadi begitulah kira-kira cara mencari konsep pendapatan nasional. Dalam hal ini tadi kita bahas cara mencari disposable income. Jika ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar video ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, terlepas dalam menghadapi situasi COVID-19, kita tetap mampu belajar walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Ya, terima kasih telah menonton channel ini. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Dan jangan lupa di akhir video ini silahkan diklik like dan subscribe and share video ini.